Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue kembali melanjutkan bahasan manga Chainsaw Man lagi di chapter terbaru, chapter 99. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu pada kalian karena di bahasan sebelumnya ada beberapa bagian penyampaian gue yang kurang pas dan ya banyak salahnya. Terus beberapa detail juga ada yang kelewat, yang diakibatkan guanya terlalu excited menyambut comebacknya manga Chainsaw Man. Jadi ya mohon maaf. Dan oke, kita sudahi basa-basinya dan langsung saja ke pembahasan chapter kali ini. Chapter kali ini memiliki judul Two Bird yang bisa diartikan dua burung. Dan cerita sendiri melanjutkan setelah War Devil membunuh Tanaka Sensei, ketua kelas, dan juga Justice Devil. Nah, di keesokan harinya kita diperlihatkan Mitaka yang baru saja bangun tidur. Mitaka kemudian melihat ke arah jendela dan menyadari kalau bekas lukanya sudah menghilang. Mitaka pikir jika kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi. Namun tak lama, Mitaka dikejutkan oleh sosok yang menyerupai dirinya, akan tetapi memiliki bekas luka dan mata yang berpola cincin. Yah, kita tahulah sosok tersebut tak lain adalah War Devil. War Devil di sini mengatakan kalau apa yang terjadi semalam bukanlah mimpi, jadi Mitaka harus bisa menerimanya. War Devil juga menyuruh Mitaka untuk segera makan dan bergegas berangkat sekolah. Karena jika tidak, ia akan membunuhnya. Mitaka yang masih belum percaya terus-menerus mencubit pipinya. Hingga akhirnya War Devil ngomong kalau mereka berdua telah membunuh Tanaka Sensei dan ketua kelas bersama-sama, sambil menunjuk TV yang memberitakan kematian keduanya. Bukannya percaya, Mitaka malah membantahnya dan menyalahkan War Devil. Namun saat Mitaka hendak menyentuh War Devil, tangan Mitaka malah menembus ke dalam tubuhnya War Devil. Dan mengapa itu bisa terjadi? Nah, War Devil menjelaskan jika alasan Mitaka tak bisa menyentuhnya karena bagi Mitaka sosok War Devil yang dilihatnya sekarang itu bagaikan sebuah halusinasi dari pikirannya. War Devil pun memperkenalkan dirinya pada Mitaka sekaligus memberitahu jika ia adalah pemilik tubuh Mitaka yang sekarang. Setelah mengetahui fakta tersebut, Mitaka pun berangkat ke sekolah sesuai arahan dari War Devil. Dan sebelum masuk ke dalam sekolah, terungkap juga alasan Mitaka masih punya kesadarannya sendiri. Padahal si War Devil sudah mengambil alih tubuhnya. Dan itu dikarenakan si War Devil membiarkan separuh otak Mitaka tetap utuh. Hal tersebut War Devil lakukan sebab dirinya tidak terbiasa dengan lingkungan manusia. Tetapi dengan adanya Mitaka, War Devil bisa menyamarkan keberadaannya saat di sekolah. Ya kasarnya si Mitaka ini dijadiin bonekanya War Devil. Dan yang gokilnya nih, tujuan War Devil memilih merasuki Mitaka dan ngebet banget pengen masuk ke dalam sekolahnya adalah karena Mitaka bersekolah di tempat yang sama dengan Chainsaw Man ataupun si Denji. Mengapa si War Devil bisa yakin bahwa Denji bersekolah di sana? Nah, jadi sebelum War Devil merasuki Mitaka, ia terlebih dulu menemukan sebuah kancing dari bekas Devil yang dibunuh oleh Chainsaw Man. Yang mana kancing tersebut adalah kancing dari seragam sekolahnya si Mitaka. Alih-alih Mitaka langsung masuk ke dalam sekolah, Mitaka ngomong jika dia tidak ingin ada lagi di sana. Alasannya bukan karena di sekolahnya ada Chainsaw Man, tetapi karena Mitaka masih punya trauma dengan teman sekelasnya. Kita tahulah di chapter sebelumnya Mitaka udah ngegeprek si Baki sampai mati. Di sini War Devil mengancam akan mengambil sisa otak Mitaka jika dia tidak menurutinya. Yang tentu hal tersebut akan membuat Mitaka mati. Namun di sini Mitaka tak peduli dan lebih memilih untuk mati saja ketimbang harus masuk ke dalam sekolah. Tak lama kemudian seorang siswa menghampiri Mitaka dan menanyakan keadaannya. Siswa tersebut sangat mirip sekali dengan Yoshida Hirofumi yang muncul di International Assassin's Arc. Kenapa di sini gua bilang sangat mirip? Ya karena di sini belum 100% dikonfirmasi kalau karakter tersebut adalah Yoshida. Tapi kayaknya emang beneran babang tampan Yoshida sih. Yoshida lalu bertanya apakah Mitaka perlu dibantu pergi ke UKS. Mitaka yang gugup pun menjawab kalau dia baik-baik saja. Sementara di lain sisi, War Devil menyuruh Mitaka untuk menanyakan identitas Chainsaw Man kepada Yoshida. Namun Mitaka malah menyuruh balik War Devil untuk diam. Karena rasanya bakalan aneh juga tiba-tiba menanyakan hal seperti itu pada orang yang baru dikenalnya. Di sini Yoshida pun tampak kebingungan melihat Mitaka yang seolah berbicara sendiri.
Yap, orang lain selain Mitaka benar-benar tidak bisa melihat keberadaan War Devil. Dikarenakan Mitaka tidak mematuhinya, War Devil pun mengambil alih kesadaran tubuhnya Mitaka, lalu menanyakan secara langsung informasi terkait Chainsaw Man pada Yoshida. Yoshida pun menjawab seakan-akan tidak mengetahui Chainsaw Man, dengan dalih kalau ia adalah murid pindahan. Dan yang Yoshida ketahui cuman rumor yang mengatakan bahwa Chainsaw Man bergabung dengan ekskul ataupun klub pemburu iblis. Merasa puas dengan jawaban barusan, War Devil pun tanpa basa-basi bertanya apakah Yoshida mau jadi pacarnya. Dan sudah jelas ya, Yoshida menolaknya dan memilih untuk pergi. Lagian aneh juga abis nanya seputar Devil main nembak aja. Nah, setelah Yoshida pergi, War Devil kemudian menjelaskan kemampuannya pada Mitaka, yang mana War Devil bisa mengubah apa yang dia miliki menjadi sebuah senjata. Jadi kemampuan War Devil ini ternyata bukan tanpa syarat. Ia terlebih dulu harus memiliki subjek yang ingin ia rubah menjadi sebuah senjata. Konteks memiliki di sini mungkin artinya adalah memiliki sebuah hubungan ataupun keterikatan. Bisa jadi hubungan teman, pacar, keluarga, ataupun yang lain. Dan jika kita kembali ke chapter sebelumnya, Tanaka Sensei kan punya perasaan suka pada Mitaka. Dan tanpa kita sadari, mungkin rasa suka itulah yang membuat War Devil bisa mengubahnya jadi sebuah pedang. War Devil juga di sini mengatakan jika Yoshida mencintainya, maka dengan kata lain Yoshida akan menjadi miliknya. Dan dengan begitu War Devil bisa mengubahnya jadi senjata. Wah, gua kira bakal overpower banget. Tapi enggak juga ternyata. Dan ya, War Devil di sini mempunyai rencana untuk mengubah manusia sebanyak-banyaknya menjadi senjata yang kemudian akan ia gunakan untuk berperang dengan Chainsaw Man. Tentunya Mitaka di sini merasa sangat tertekan setelah berbagai hal sial yang menimpanya. Bahkan setelah ia hidup kembali, Mitaka malah harus terjebak sebagai budaknya War Devil. Mitaka juga menyadari jika War Devil bukanlah Devil sembarangan, mengingat tolak ukur kekuatan Devil dapat dilihat dari seberapa menakutkan nama yang mereka miliki. Dan tentunya perang sendiri merupakan nama yang sangat menakutkan. Meskipun Mitaka sekarang bisa kembali jadi manusia normal lagi, tetapi itu bukan jadi jaminan. Cepat atau lambat, War Devil bisa saja mengambil alih tubuhnya untuk selamanya. Mitaka pun di sini punya inisiatif untuk menanyakan situasinya pada pemburu iblis. Namun War Devil ternyata bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mitaka. Karena pada dasarnya keduanya adalah satu kesatuan. Mitaka pun disuruh tutup mulut dan jika tidak, ya siap-siap mati dah. Sesuai dengan informasi yang diberikan Yoshida, untuk langkah awal, War Devil dan Mitaka akan join ke klub pemburu iblis yang ada di sekolahnya, yang pastinya untuk mencari keberadaan Denji ataupun Chainsaw Man. War Devil berjanji jika mereka berhasil mengalahkan Chainsaw Man, maka War Devil akan mengembalikan tubuhnya Mitaka seperti sedia kala. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Mitaka pun setuju untuk membantu War Devil. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan klub pemburu iblis yang tengah merekrut anggota baru. Di sini, para senior mengumumkan syarat untuk masuk ke dalam klub pemburu iblis, di mana murid-murid yang berminat masuk ke dalam klub akan dibuat berkelompok yang berisikan 3 orang di setiap kelompoknya. Nah, dalam jangka waktu seminggu, mereka ditugaskan untuk berpatroli di kota, dan setelah itu mereka harus membawa setidaknya 1 mayat devil sebagai syarat agar mereka lulus. Supaya ospek ini tetap berjalan adil, para senior lah yang akan menentukan anggota kelompoknya. Dan di akhir chapter, secara kebetulan Mitaka berada di tim A, tim yang sama dengan Yoshida, dan satu lagi cewek berkacamata yang kagak gua kenal. Oke, seperti biasa gua akan mengulas beberapa hal menarik terkait chapter 99 ini. Pertama, untuk judul chapter kali ini yakni Two Bird kemungkinan mengarah pada idiom killing two birds with one stone, yang bila diartikan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Idiom tersebut memiliki makna melakukan 2 hal sekaligus dalam satu waktu, yang mana ini mengacu pada Mitaka dan War Devil yang hidup dalam satu tubuh. Dan mengapa harus burung? Ya karena di chapter sebelumnya War Devil memiliki wujud burung. Ya, simple aja sih. Berikutnya di chapter kali ini gue semakin dibuat bingung apakah Mitaka dan War Devil ini Fin atau hybrid. Karena mereka berdua di sini malah bisa saling bertukar kesadaran satu sama lain. Sangat berbeda dengan Fin dan juga hybrid yang kita ketahui.
Kemungkinan mereka adalah varian ataupun jenis baru dari Devil yang masih belum ada sebutannya. Tapi gue sendiri sih lebih setuju kalau mereka berdua disebut Fin. Dan untuk kasus mereka yang bisa saling bertukar kesadaran, mungkin ini emang kasus langka aja. Ya mirip-mirip lah kayak si Violence Devil. Lalu di sini juga udah mulai di setup nih buat menuju ke pertarungan War Devil versus Chainsaw Man. Karena sudah jelas tujuan War Devil memang ingin adu mekanik sama Chainsaw Man. Tetapi meski begitu motif War Devil melawan Chainsaw Man masih menjadi tanda tanya. Kita tahu kan motif Makima ingin mengalahkan Chainsaw Man ialah untuk membuat perdamaian palsu dengan memanfaatkan ability Chainsaw Man yang bisa memakan nama Devil lain. Lantas apa sih maunya si War Devil setelah mengalahkan Chainsaw Man? Ya kalian bisa tulis opini kalian di bawah karena gue sendiri belum kepikiran apa. Selanjutnya terkait kekuatan War Devil, gue kira kemampuannya itu bener-bener OP mampus dan praktis banget. Tapi ternyata ada syaratnya juga toh. Tadinya gua kira asal sentuh orang aja bisa langsung jadi senjata. Taunya ada syarat di mana dia harus memiliki subjek terlebih dahulu. Dan konteks memiliki subjeknya sendiri mungkin mengacu pada hubungan terkait subjek yang akan ia rubah. Ya mungkin biar kagak terlalu overpower aja, makanya dibikin kayak gitu. Dengan adanya syarat yang seperti itu, agak susah sih buat si War Devil bikin senjata. Mengingat Mitaka sendiri adalah anak yang cukup suram dan punya reputasi jelek gitu di sekolahnya. Bakal ngehambat banget sih menurut gua ya. Dan mengenai Babang Damwon Yoshida, buat kalian yang masih belum tahu Yoshida tuh pemburu iblis, cuman kagak gabung aja ke dalam biro keamanan. Ya bisa dibilang Yoshida itu pemburu iblis sewaan. Dan dulu dia juga pernah disewa buat jadi bodyguardnya Denji. Pas Denji jadi incaran seluruh dunia, apakah di arc kali ini Yoshida punya peran yang sama, yakni melindungi Denji dari ancaman yang akan datang? Mengingat ia juga punya hubungan dekat dengan Kishibe. Karena mungkin sebagian besar dari kalian juga udah notice, setelah kematian Makima, Kishibe sepertinya punya peran yang lebih penting di biro keamanan. Dan pasti Kishibe kagak bakal ngebiarin Denji bebas gitu aja kan. Apalagi di sekolah yang notabene banyak orang-orang. Makanya Kishibe butuh orang untuk mengawasi Denji. Dan Yoshida bisa jadi salah satu opsi yang sangat tepat. Ya itu sih menurut gua aja. Ya bisa jadi gitu kan, emang kepengen sekolah aja si Yoshida. Ya kemungkinan selalu ada lah. Terakhir sebenarnya si Denji kapan nongolnya? Kalau prediksi gue sih Denji bakal muncul 2-3 chapter lagi lah. Apalagi Denji udah di-mention kalau dia ada di sekolah yang sama dengan Mitaka. Jadi besar kemungkinan Denji bakal muncul di waktu yang dekat. Oh ya terkait timeline. Kayaknya arc sekolah ini berada di waktu yang kagak jauh-jauh amat pasca Makima terbunuh. Kira-kira 3-6 bulan pasca kematiannya Makima ada sih. Tapi ya gue sendiri kagak tahu pastinya kapan. Oke, mungkin gitu aja pembahasan chapter 99 Chainsaw Man. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah, keliru, kagak jelas, kelewat, ataupun mungkin kalian punya pendapat sendiri terkait video ini, tulis aja di bawah. Pasti gua baca kok. Meskipun kagak gua jawab juga. Kalau kalian suka dan tertarik dengan bahasan di chapter kali ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Dan sekian, gua Indra, sampai jumpa di video selanjutnya. Janeh!